Saat ini, Maki sedang bersama Amami dan yang lainnya dan mendengar senior memanggil Asanagi. Dan Maki tak menyangka kalau senior itu sangat percaya diri. Tapi Maki sadar kalau ini adalah perbuatan yang salah dan harus melarikan diri. Maki mendengar Asanagi yang menolak seniornya itu. Senior itu tampak kecewa dan bertanya apakah Asanagi sudah punya pacar. Tapi Asanagi berkata ia tak punya pacar. Kalau begitu, apakah ada orang yang Asanagi sukai? Tapi Asanagi berkata ia tak menyukai siapapun saat ini. Asanagi hanya tak tertarik untuk menjalin hubungan untuk sekarang. Nita tak percaya kalau senior itu ditolak Asanagi. Tapi itu tak heran karena senior itu terkenal tidak terlalu baik. Maki yang mendengar itu sedikit tertarik. Dan Amami berkata ke Maki kalau orang yang sama yaitu senior itu juga menyatakan cintanya ke Amami. Dan Maki setuju karena terpaksa. Asanagi juga sangat populer. Dan setiap mereka bertiga berkumpul, orang-orang selalu mendekati Asanagi entah dari mana. Dan ini adalah pernyataan cinta yang kelima yang diterima Asanagi tahun ini. Maki tak percaya dengan apa yang ia dengar barusan. Tapi Nita juga berkata kalau Amami juga menolak 5 pengakuan cinta tahun ini. Tapi Amami sangat mengerti kalau orang-orang itu tak tulus dengan Amami. Bahkan ketika Amami menolaknya, mereka bahkan tersenyum, bukannya sedih. Nita berkata mungkin itu karena mereka sadar diri, karena tak mungkin bisa mendapatkan seorang idol seperti Amami Yu. Dan karena itulah mereka mencoba mendapatkan Asanagi Umi sebagai penggantinya. Maki yang mendengar itu merasa sedikit mengerti maksudnya, meskipun itu terdengar sedikit kasar. Amami berkata jika ia terlahir sebagai seorang pria, ia juga akan memilih Asanagi dibanding dirinya. Dan bertanya ke Maki, pasti ia setuju dengan pendapatnya, yang membuat Maki kaget. Maki berkata kalau ini bukanlah hal yang baik untuk mengintip pernyataan cinta teman sendiri, yaitu Asanagi. Tapi Amami melakukan ini karena ia sangat khawatir dengan teman baiknya. Apalagi Amami sudah mengetahui sifat asli senior itu. Kembali ke Asanagi, ia benar-benar meminta maaf karena sudah menolaknya dan pergi meninggalkannya. Senior itu tetap berusaha keras, tapi Asanagi tetap tak memperdulikannya dan berkata kalau ia tak punya waktu untuk omong kosong semacam ini. Nita juga berkata kalau mereka harus segera pergi dari sini sebelum Asanagi menyadarinya. Dan Maki kaget karena ada jalan pintas. Amami meminta maaf karena sudah melibatkan Maki ke dalam masalah ini, tapi Maki merasa tak masalah. Dan bicara soal menguping, Amami berkata kalau Asanagi sangat membenci ketika ia mengetahui soal ini. Jadi mari kita jadikan ini sebagai sebuah rahasia bersama. Maki kaget mendengar itu dan merenung. Ia sadar bahkan jika ia berbicara dengan Amami saat ini, Maki sadar sudah melakukan kesalahan pada Asanagi. Maki berkata kalau Amami tak perlu khawatir soal masalah ini karena Maki juga bukanlah kenalan Asanagi. Amami paham soal itu, tapi Nita masih mengajak Amami untuk pergi secepatnya. Amami terpikirkan sebuah ide dan meminjam HP milik Maki. Maki bingung apa yang diinginkan Amami. Dan Amami berkata kalau mereka sudah berteman sekarang. Dan karena itulah Amami mengajak Maki untuk berbagi nomor kontaknya. Maki tak mengerti apa yang terjadi. Tapi Amami berkata karena mereka sudah berteman, maka rahasiakan ini dari siapapun. Maki hanya bisa terdiam karena teman rahasianya kini bertambah satu lagi. Tapi masih tak percaya dengan apa yang ia rasakan saat ini. Maki masih merasa kalau Asanagi bukanlah orang yang bisa ia gapai dengan mudah. Dan Asanagi memanggil Maki yang sedari tadi melamun. Maki kaget dan bertanya ada apa. Asanagi bertanya apakah Jumat minggu depan Maki ingin menemaninya pergi keluar. Dan Maki setuju soal itu dan baru sadar apa maksudnya pergi bermain keluar. Asanagi bingung apakah jangan-jangan Maki sudah ada janji Jumat depan. Maki berkata kalau ia tak punya janji, lebih tepatnya ia bebas setiap hari. Tapi Maki masih tak mengerti kenapa pergi bermain keluar Jumat depan. Asanagi berkata seperti namanya, mereka akan pergi keluar bermain. Maki tak menyangka akan ada waktunya untuk dia pergi nongkrong, main bareng sepulang sekolah dan semacamnya. Asanagi berkata kalau ia merasa tak nyaman karena Maki yang selalu memanjakannya setiap minggu. Jadi kali ini Asanagi akan membalasnya dan mengajaknya nongkrong minggu depan. Maki bingung apakah hanya berdua saja. Dan tentu Asanagi berkata kalau mereka hanya pergi berdua saja. Maki menjadi sangat bingung karena pastinya akan banyak murid yang berkeliaran di sana. Tapi itu sesuatu yang normal bagi Asanagi. Maki benar-benar tak ingin pergi dan bertemu banyak orang atau semacamnya. Tapi Asanagi berkata untuk jangan khawatir karena Asanagi akan membawa uang sendiri. Jadi Maki tak perlu mentraktir dirinya lagi. Tapi Maki berkata kalau itu memang harus dilakukan. Dan Asanagi berkata kalau ia hanyalah bercanda.
Tiba-tiba Maki meminta maaf ke Asanagi, yang membuat Asanagi bingung apa maksudnya. Maki berkata ia tak sengaja melihat Asanagi menerima pengakuan cinta oleh seniornya. Itu karena Maki sering makan siang di dekat situ dan tak sengaja mereka juga datang ke tempat itu. Maki tak bermaksud menguping, tapi ia tetap meminta maaf soal itu. Asanagi bingung sejenak dan mengerti apa yang dibicarakan Maki. Maki bingung kenapa Asanagi tidak marah, tapi Asanagi berkata kalau Maki pasti tak sengaja melihatnya. Asanagi juga sadar kalau mendengar suara bisikan entah dari mana di saat Asanagi di sana, tapi Asanagi tak mempermasalahkannya. Maki mengerti perkataan Asanagi dan merasa senang karena Maki tak memberitahukan kalau di sana ada Nita dan Amami juga. Maki juga tak menyangka kalau Asanagi ternyata sangat populer. Asanagi mengerti dirinya populer, tapi tak sepopuler Amamiyu dan bertanya apakah Maki merasa cemburu. Maki terdiam sejenak dan berkata tidak. Maki hanya dan terdiam. Asanagi bertanya kenapa tidak. Maki terdiam dan berkata kalau menjadi populer menurut Maki adalah ingin disukai banyak orang, tergantung bagaimana pesona atau karisma yang ditunjukkan, dan orang-orang pasti menyukai Asanagi karena hal itu. Tapi meskipun begitu, di antara mereka pasti ada yang membenci Asanagi Umi, dan Maki merasa itu jugalah yang harus dihadapi oleh yang populer seperti Asanagi. Maki menyadari ketika Asanagi menundukkan kepalanya, itu terasa sangat rendah, terasa seperti Asanagi merasa sangat bersalah. Maki berkata kalau ia adalah orang yang jujur dengan orang lain, dan membuat orang lain selalu bahagia seperti itu hanya melelahkan bagi Maki. Asanagi berkata kalau Maki terlalu melebih-lebihkannya. Maki sadar soal itu karena dirinya hanyalah seorang penyendiri, tapi Asanagi tersenyum senang mendengar itu. Karena sisi itulah yang membuat Asanagi menyukai Maki, dan tentunya hanya sebagai seorang teman. Tapi itu membuat Maki sedikit panik mendengarnya dan berkata kalau Maki tak membenci Asanagi dan hanya menganggapnya sebagai teman. Jadi Asanagi tak perlu khawatir soal itu. Dan Asanagi berhasil mengalahkan Maki yang sudah lengah karena perkataan Asanagi barusan. Juga Asanagi sangat menantikan Jumat depan dan bisa bersenang-senang dengan Maki. Begitu juga Maki. Minggu depannya Amami merasa kecewa karena mereka tak bisa pulang bersama. Itu karena Asanagi sudah punya rencana tersendiri. Nita menyadari kalau Asanagi tampak bahagia hari ini, dan itu membuat Asanagi kaget karena sudah lengah. Nita menyadari kalau Asanagi selalu tak sabaran ketika hari Jumat tiba. Apa jangan-jangan Asanagi sudah punya pacar dan merahasiakannya dari mereka? Amami kaget karena Asanagi sudah punya pacar dan pasti itu bohong, dan Asanagi berkata kalau itu tidaklah benar. Asanagi berkata ke Nita untuk jangan membuat Amami menangis seperti ini. Amami sedikit sedih, tapi ia mengerti dan akan pulang berdua dengan Nita hari ini, dan sadar kalau Asanagi sangat sibuk akhir-akhir ini. Jika saja ada yang Amami bisa bantu, tapi Asanagi merasa tak perlu karena semuanya baik-baik saja. Itu membuat Amamiyu merasa sangat sedih. Sepulang sekolah, setelah berganti pakaian, Maki masih merasa tak tenang, khususnya dengan pakaian yang ia pakai hari ini. Semoga tak terasa aneh. Akhirnya Maki datang ke sini karena sudah berjanji, tapi ia masih merasa tak tenang, takut bertemu dengan murid lain dari sekolah yang sama. Tapi sudah terlambat untuk melarikan diri, dan tiba-tiba Asanagi datang menghampiri Maki yang sedang termenung. Asanagi tak menyangka kalau Maki datang lebih awal, karena itulah Asanagi juga datang lebih cepat. Maki menjadi tak tenang dan sangat gugup dibuatnya. Maki masih merasa takut jika ia bertemu dengan murid lain. Apa yang harus dilakukan? Tapi Asanagi menanggapinya dengan tenang dan akan berkata jujur kalau mereka berdua sudah berteman sangat akrab, yang membuat Maki merasa sangat malu mendengarnya. Tapi tentu Asanagi hanyalah bercanda, dan cerita pun berlanjut.